S-75 Dawina, atau NATO menyebutnya dengan SA-2 Gatline adalah sebuah peluru kendali pertahanan udara yang dibuat oleh Uni Soviet. Sejak pemakaian pertamanya pada 1957, peluru kendali ini telah menjadi rudal permukaan ke udara yang paling banyak digunakan dan didistribusikan dalam sejarah. S-75 juga diproduksi di Republik Rakyat Tiongkok dengan nama rudal Haki-1 dan Haki-2. Beberapa negara lain telah memproduksi versi gabungan rudal S-75 sehingga sangat sulit untuk menemukan versi asli rudal S-75 pada hari ini. S-75 mulai mendapatkan reputasi internasionalnya dalam insiden U-2 1960, ketika sebuah baterai S-75 menembak jatuh sebuah U-2 Dragon Lady yang dipiloti oleh Francis Gary Powers yang terbang melintasi wilayah udara Uni Soviet pada tanggal 1 Mei tahun 1960. Sejarah pengembangan S-75 dimulai ketika pada dekade 50-an Angkatan Bersenjata Uni Soviet menemukan banyak kelemahan dalam sistem pertahanan S-25. S-25 yang bersifat statis tidak bisa dipindahkan untuk mendukung pasukan darat dalam pertempuran yang bersifat dinamis. Sistem pertahanan udara yang statis juga memiliki biaya konstruksi yang lebih mahal, dan sistem bergerak dinilai lebih murah dari sistem statis karena tidak membutuhkan pembangunan tempat tinggal permanen untuk para operator sistem rudal. Jika menggunakan pertahanan udara yang memiliki kemampuan berpindah atau bergerak, maka akan membuka sejumlah taktik baru seperti pemindahan untuk menghindari serangan atau sabotase. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga mulai mengembangkan pesawat pengebom strategis jarak jauh pembawa bom nuklir. Salah satu contohnya adalah Boeing B-47 Stratojet yang mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 1951, memiliki jangkauan untuk menyerang wilayah Uni Soviet dengan dukungan pengisian bahan bakar di udara. Dan pesawat strategis lain dari negara-negara NATO yang lain juga menjadi ancaman serius bagi Uni Soviet. Pada tanggal 20 November tahun 1953, diterbitkan dekrit Dewan Kementerian Uni Soviet tentang pembuatan sistem senjata peluru kendali anti-pesawat bergerak untuk melawan aviasi musuh, yang menetapkan pembuatan sebuah sistem yang dirancang untuk menghancurkan target dengan kecepatan hingga 1.500 km per jam pada ketinggian hingga 20 km. Massa peluru kendali tersebut diminta tidak melebihi 2 ton. Pada 1953, Biro Desain KB-1 dari Kementerian Pembangunan Permesinan ditunjuk sebagai pengembang utama dari sistem pertahanan udara baru ini. Organisasi ini bekerja pada pembuatan perlengkapan sistem pendukung pengendali rudal, seperti penerima kendali komando, transponder, antena, autopilot, gear pengendali, dan stasiun pemandu. Sementara di saat bersamaan Biro Desain KB-2 bertugas mengembangkan rudalnya, dengan tujuan menembak jatuh pesawat berukuran besar, tidak bermanuver dan terbang tinggi. Publik Soviet mulai mengetahui keberadaan sistem S-75 ketika sistem tersebut dipamerkan dalam parade Hari Kemenangan tahun 1957 di Moskow. S-75 memiliki berat 2,3 ton, panjang 10,6 meter serta diameter 0,7 meter dengan jangkauan efektif bisa mencapai 45 km dengan kecepatan Mach 3,5. Untuk menghancurkan sasaran, S-75 digerakkan dengan bahan bakar padat dan cair dengan membawa 200 kg bahan peledak yang dikendalikan dengan radio. Selain jarak jangkau yang mencapai 45 km, S-75 juga dapat menjelajah dengan ketinggian 20.000 meter. S-75 memiliki banyak pengalaman tempur, salah satunya pada Perang Yom Kippur di mana Mesir menggunakan S-75 sebagai payung pertahanan udara untuk melindungi pasukan daratnya. Hingga hari keempat perang, payung-payung pertahanan udara Mesir mampu menjatuhkan lebih dari 40 pesawat tempur Israel. Sehingga untuk pertama kalinya Israel kehilangan superioritas udara mereka. Indonesia sendiri pernah menggunakan S-75 yaitu pada dekade 60-an. Pada saat itu S-75 didatangkan dalam rangka mendukung kampanye Trikora untuk melindungi objek vital strategis termasuk ibu kota Jakarta. Untuk mengoperasikan S-75, Indonesia membentuk Wing Pertahanan Udara 100, yang membawahi 3 skadron peluncur dan 1 skadron teknik peluru kendali. Ketiga skadron peluncur dan 1 skadron teknik itu meliputi Skadron 101 peluncur peluru kendali darat ke udara S-75 di Cilodong, Skadron 102 peluncur peluru kendali darat ke udara S-75 di Tangerang, Skadron 103 peluncur peluru kendali darat ke udara S-75 di Cilincing, dan Skadron Teknik 104 penyiap peluru kendali di Pondok Gede.
Kabarnya S-75 milik Indonesia pernah mengunci sebuah U-2 Dragon Lady yang sedang terbang di atas Teluk Jakarta. Kejadian itu segera dilaporkan ke Panglima Kohanut. Oleh Panglima diteruskan kepada Presiden lewat jalur telepon merah untuk menunggu perintah selanjutnya. Sementara operator radar sudah mengunci posisi pesawat tersebut. Namun pada saat itu Presiden Soekarno tidak ada di tempat dan pesawat mata-mata tersebut lolos. Hingga saat ini, Indonesia tidak pernah memiliki sistem pertahanan udara seperti S-75. Bahkan NASAM-2 yang dimiliki Indonesia saat ini masih kalah jarak jangkaunya dari S-75.